Seorang OB tampan, sederhana, baru sebulan bekerja di sebuah perusahaan besar. Hari itu, dia dipermalukan habis-habisan di depan semua staf oleh dua CEO cantik yang angkuh. Tapi, 1 jam kemudian, hidup mereka berubah selamanya. Sebelum kita mulai, absen dulu yuk. Yang dari Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, atau kota lainnya, tulis kotamu di komentar. Cerita ini bukan cuma tentang balas dendam, tapi tentang harga diri, identitas, dan takdir yang tersembunyi. Langit pagi di Jakarta belum sepenuhnya cerah. Awan-awan kelabu bergelayut di atas gedung-gedung kaca yang menjulang, seolah menyimpan rahasia-rahasia kota yang tak pernah selesai diceritakan. Di antara lalu lintas yang padat dan klakson yang bersahut-sahutan, sebuah mobil tua berhenti di depan gedung Aurelia, kantor pusat salah satu perusahaan teknologi paling prestisius di Asia Tenggara. Dari mobil itu turun seorang pria dengan kemeja biru muda yang rapi, celana hitam licin tanpa kerut, dan sepatu mengkilap yang terlalu bersih untuk ukuran pekerja lapangan. Wajahnya tampan, nyaris seperti aktor iklan parfum, rahang tegas, kulit bersih, senyum ringan di sudut bibir. Tapi siapapun yang melihatnya pasti akan mengerutkan kening saat mengetahui kenyataan. Dia hanya seorang OB baru. Namanya Raka Maheswara. Usianya 27 tahun. Pendidikan terakhirnya? Tak seorang pun tahu pasti, karena di berkas lamaran tertulis, SMA Sederhana Negeri 3. Nama sekolah yang bahkan tidak muncul di pencarian Google. Ia diterima tanpa wawancara panjang. Alasannya? Raka datang langsung ke kantor dengan tatapan penuh sopan, tutur kata yang nyaris terlalu halus, dan gerak tubuh yang menunjukkan bahwa ia tidak butuh pekerjaan ini, tapi tetap melamar dengan rendah hati. Dari hari pertama, para staf perempuan tidak bisa mengabaikan keberadaannya. Entah saat ia menyapu lobi atau saat menyajikan kopi ke meja direksi, ada mata yang selalu mengikuti. Namun, bukan hanya karena ketampanannya. Ada sesuatu yang sulit dijelaskan, karisma yang tak biasa dari seseorang yang mengisi gelas air. Seolah-olah, dia bukan siapa-siapa tapi juga bukan sembarang orang. Beberapa karyawan senior mulai merasa risih. Ini OB kok kayak gak ada capek-capeknya sih, bisik salah satu manajer kepada temannya. Kelihatannya malah kayak bos yang menyamar. Tapi bagi Raka, diam adalah pilihan. Ia melakukan pekerjaannya dengan teliti, tanpa celah. Ia datang paling pagi dan pulang terakhir. Bahkan cleaning service yang sudah bekerja 10 tahun di sana pun merasa malu sendiri melihat cara Raka mengepel lantai. Lurus, bersih, sistematis. Tidak ada setengah-setengah dalam tindakannya. Di pantry, ia membersihkan cangkir satu persatu sambil berdiri tegak, seolah sedang menyiapkan perjamuan kerajaan. Tak ada gumaman, tak ada keluhan. Namun dalam benaknya, ada banyak hal yang terus dipantau, diperhatikan, dari struktur kepemimpinan hingga kebiasaan kecil staf di lantai 3 yang suka menyembunyikan dispenser air baru. Namun, tidak semua orang senang. Clarissa, CEO utama perusahaan, mulai merasa terganggu. Ia wanita sukses berusia awal 30-an, elegan, tajam, dan sangat menjaga citra diri. Bagi Clarissa, hierarki adalah segalanya. Ia percaya, di dunia ini, semua orang harus tahu tempatnya, dan seorang OB tidak seharusnya terlihat lebih berkelas dari direksi. Beberapa kali, Clarissa memperhatikan Raka diam-diam dari balik kaca ruangannya. Matanya menyipit, meneliti. Tampang boleh, tapi posisi tetap bawah. Gumamnya dingin. Sementara itu, Nadine, partner CEO-nya, lebih spontan. Ia pernah secara terang-terangan berkata di depan staf lain saat Raka tak sengaja lewat. Kalau OB-nya kayak model, siapa yang fokus kerja? Semua tertawa, kecuali Raka, yang hanya menunduk kecil, tetap menaruh nampan ke atas meja dengan tenang. Ada satu momen yang membuat seluruh kantor diam, ketika seorang klien asing tersesat di lantai bawah dan bertanya dalam bahasa Inggris yang cepat. Hanya Raka yang ada di situ. Dengan intonasi tenang dan aksen nyaris sempurna, ia menjawab dan mengantar tamu itu ke ruang rapat VIP. Tidak satupun staf berani membahas kejadian itu secara terbuka, tapi banyak yang menuliskan dalam grup WhatsApp kantor. Si OB bisa English?
Aksennya kayak orang natif loh. Namun, justru karena itulah rasa tak nyaman tumbuh. Di perusahaan besar seperti Aurelia Group, reputasi adalah mata uang utama. Dan kehadiran seorang OB yang terlalu tepat, terlalu berwibawa, terlalu memikat, secara tidak langsung menjadi ancaman diam-diam bagi para penguasa di atas. Raka tahu itu, tapi ia memilih jalan diam. Tak ada niat untuk bersinar. Ia hanya ingin melihat, mengamati, mengeli. Namun di satu sisi, di dalam dirinya, ada luka lama yang belum sembuh. Ada pengkhianatan, ada kehancuran yang tak banyak diketahui orang. Dan meski ia tersenyum setiap pagi, malamnya selalu diakhiri dengan tatapan kosong ke langit-langit kamar kosannya, bertanya dalam hati, sampai kapan aku bisa tetap diam? Di hari ke-30 kerjanya, saat jam kantor baru berjalan 20 menit, Clarissa melihat salah satu staf HR wanita, yang biasanya kalem, tersenyum dan menyelipkan sepotong roti ke tangan Raka sambil berbisik pelan. Reaksi Clarissa? Sebuah embusan napas pendek, wajah datar, dan kalimat singkat. Panggil dia ke ruang rapat utama jam 2 siang nanti. Dan dari sinilah semuanya akan mulai berubah. Pukul 2 siang. Rapat besar biasanya dilangsungkan pada pagi hari atau sore menjelang pulang kantor, tapi Clarissa sengaja menjadwalkan kali ini di tengah waktu paling tidak efektif, saat kantuk mulai menguasai dan fokus para staf belum sepenuhnya kembali dari rehat makan siang. Tapi bukan itu tujuannya. Clarissa tahu, jika ingin menunjukkan kekuasaan, waktu terbaik adalah saat orang-orang tak siap. Dan targetnya hanya satu. Raka. Si OB tampan yang belakangan ini jadi bahan pembicaraan lebih dari produk terbaru perusahaan. Ruang rapat utama berdinding kaca bening. Siapapun yang lewat bisa melihat apa yang terjadi di dalamnya. Bagi Clarissa, transparansi adalah bentuk halus dari dominasi. Semua orang harus melihat siapa yang mengatur, dan siapa yang tunduk. Raka masuk 5 menit lebih awal. Ia mengetuk pintu dengan sopan, membawa buku catatan kecil dan ballpoint. Meski tidak diminta, matanya tetap jernih, tenang, seperti tak terganggu oleh apapun. Sementara itu, Clarissa duduk di ujung meja panjang, ditemani Nadine yang baru saja datang dengan langkah cepat dan raut wajah mencibir. Silakan duduk, Mas Raka, ujar Clarissa dengan senyum tipis yang lebih menyerupai ironi daripada keramahan. Terima kasih, Bu. Raka duduk. Nadine menatapnya tajam. Lalu meletakkan tablet digital ke meja seolah sedang mempersiapkan laporan penting. Tapi isi tablet itu hanya satu. Rekaman CCTV dari pantry pagi tadi, saat seorang staf wanita memberinya roti sambil tersenyum. Kami menghargai setiap pekerja di sini, ucap Nadine sambil menyilangkan tangan. Tapi perusahaan ini dibangun atas sistem dan batas. Kau mengerti itu, bukan? Raka menatap Nadine tenang. Saya memahami bahwa ada aturan yang harus dijaga, Bu. Clarissa menyambung, kali ini lebih tajam. Kami dengar banyak pegawai wanita mulai tidak fokus bekerja. Penyebabnya bukan sistem, tapi seseorang yang membuat batas menjadi kabur. Hening. Seketika suhu ruangan seolah turun beberapa derajat. Raka mengerti maksudnya. Mereka tidak bicara soal performa kerja. Mereka sedang membicarakan dirinya. Dan keberadaannya yang dirasa terlalu mencolok. Kalau saya melakukan sesuatu yang tak pantas, saya minta maaf, ucap Raka, jujur namun tanpa nada mengemis. Clarissa tertawa kecil, namun getir. Itu masalahnya, Mas. Kamu tak melakukan apa-apa, tapi semua orang mulai membicarakanmu. Kamu terlalu bersih, terlalu rapi, terlalu salah tempat. Nadine menyelidik. Kamu sekolah di mana tadi? SMAN sederhana? Gak pernah dengar. Sekolah kecil, Bu. Di kampung. Jawab Raka tanpa membantah. Clarissa mencondongkan badan. Kamu bisa Inggris. Bisa ngoding juga katanya. Kenapa jadi OB? Pertanyaan itu menggantung lama. Raka menunduk sebentar. Karena saya ingin bekerja. Jawaban sederhana. Tapi justru memicu letupan dalam dada Clarissa. Baginya, kerja bukan hanya tentang niat, tapi juga tentang layak atau tidak. Dan di matanya,
Orang seperti Raka tak seharusnya berada di ruang yang sama dengannya, apalagi menyita perhatian. Aku akan buat ini singkat, kata Clarissa. Mulai hari ini, hindari interaksi langsung dengan staf wanita. Jangan terlalu lama di pantry. Jangan senyum-senyum. Fokus bersih-bersih saja. Nadine menambahkan, dan kalau ada acara kantor, kamu cukup bantu di belakang. Jangan muncul di tengah. Ini bukan instruksi. Ini penghinaan yang dibungkus formalitas. Tapi Raka hanya diam. Ia tidak tersenyum, tidak pula menunjukkan kecewa. Ia hanya menatap meja, lalu mengangguk. Baik, Bu, jawabnya. Raka pamit, lalu berdiri. Tapi sebelum membuka pintu, Clarissa bersuara lagi. Dan satu lagi, kami tahu kamu pintar, Mas Raka. Tapi jangan coba-coba bermain peran di sini. Ini dunia nyata, bukan panggung drama. Kali ini, Raka menoleh. Bukan untuk membalas, tapi untuk memastikan bahwa wajahnya terlihat jelas saat ia berkata, pelan namun penuh makna. Kadang, kita belajar paling banyak dari tempat yang tidak sesuai harapan kita. Bu, terima kasih atas pengingatnya. Lalu ia pergi, meninggalkan dua CEO yang sempat saling berpandangan, bukan karena puas, tapi karena ada sesuatu dalam ucapan itu yang menusuk, tanpa mereka mengerti mengapa. Di lantai bawah, suasana kantor seperti biasa. Tak ada yang tahu bahwa sebuah rapat, penghakiman, baru saja terjadi. Tapi desas-desus selalu lebih cepat dari pengumuman resmi. Beberapa staf mulai bisik-bisik bahwa Raka dipanggil. Katanya sih ditegur, karena terlalu akrab sama pegawai. Gila sih, ini OB, tapi kayak raja di antara staf. Tapi tetep ya, humble banget tuh orang. Sementara itu di ruang CEO, Clarissa berdiri di depan jendela kaca, menatap gedung pencakar langit yang berjajar. Aku gak suka ada orang asing yang bisa ambil spotlight di tempatku sendiri, katanya lirih. Nadine duduk di sofa, memejamkan mata. Sama. Tapi dia beda. Clar. Ada sesuatu yang aku gak ngerti. Sesuatu yang bikin dia gak kelihatan takut. Clarissa tak menjawab. Ia hanya mengepalkan jemarinya perlahan. Ia tahu sesuatu harus dilakukan lebih dari sekadar teguran. Karena kehadiran Raka perlahan-lahan mengganggu orbit kekuasaan yang selama ini ia kendalikan dengan angkuh. Dan ia tidak akan tinggal diam. Jam masih menunjukkan pukul 8.42 pagi saat Raka berdiri di depan ruang rapat lantai 5. Tangannya menggenggam baki berisi 2 cangkir kopi Arabica favorit para CEO. Satu tanpa gula untuk Clarissa, satu dengan krimer rendah lemak untuk Nadine. Seperti biasa, langkahnya tenang, penuh kehati-hatian. Ia tahu betul betapa perfeksionisnya dua wanita di balik pintu itu. Di balik ruangan, rapat mingguan direksi sedang berlangsung. Topik pagi itu adalah strategi ekspansi ke pasar Asia Timur. Presentasi penting yang melibatkan investor dari Jepang yang bergabung lewat video call. Atmosfer serius. Tegang. Tak boleh ada celah. Ketika pintu terbuka perlahan, Raka melangkah masuk tanpa suara. Hanya suara roda troli kopi yang bergesek ringan dengan lantai marmer. Ia mengangguk kecil pada Clarissa dan Nadine, lalu mulai menuangkan kopi. Semuanya berjalan sebagaimana biasanya, hingga insiden itu terjadi. Saat Raka menyerahkan cangkir kedua, kelingkingnya sedikit tersangkut tepi troli. Baki bergeser. Cangkir miring. Setetes kecil kopi, tak lebih dari 1 sentimeter lebar, tumpah, jatuh di atas berkas presentasi milik Nadine. Suara tumpahan itu nyaris tak terdengar. Tapi dampaknya seperti ledakan kecil yang meletupkan suasana. Nadine mendongak cepat, menatap noda kopi yang mengotori proposal senilai puluhan miliar itu. Matanya membelalak. Wajahnya berubah. Bukan karena cairan itu akan merusak data. Semuanya bisa dicetak ulang. Tapi karena siapa yang menumpahkannya. Dan di momen sepenting ini. Apa kau gila? Suara Nadine melengking, menembus kaca. Semua kepala di luar ruang rapat menoleh. Ruangan yang tadi penuh diskusi formal mendadak sunyi. Raka membeku. Tangannya masih memegang cangkir. Nadine berdiri, menarik berkas itu,
mengibaskannya ke udara seolah tumpahan kecil itu adalah penghinaan besar. Ini rapat investor. Kau pikir kami butuh hobe yang gagal fokus? Bentaknya. Clarissa yang sedari tadi diam kini ikut berdiri. Matanya tajam menusuk. Ia tidak berteriak, tapi nada suaranya cukup untuk memukul siapapun yang mendengarnya. Kami beri kamu kesempatan, tapi kamu malah menunjukkan ketidakmampuan. Di depan investor, Raka. Di depan mitra internasional. Raka mengangkat kepalanya perlahan. Tatapannya tetap tenang, namun sorot matanya mulai berubah. Ada rasa tertahan yang ingin lepas, namun masih dikurung rapat oleh kesadaran dan prinsip. Saya mohon maaf, Bu. Itu murni ketidaksengajaan. Nadine mengepalkan tangan. Itu bukan soal kopi. Ini soal kamu yang tidak tahu posisi. Terlalu banyak muncul. Terlalu banyak disorot. Kamu pikir siapa dirimu sebenarnya? Beberapa staf mencoba menengahi, tapi Clarissa menoleh tajam dan melambaikan tangan. Semua keluar. Biar kami selesaikan ini. Pintu ditutup. Raka kini hanya berhadapan dengan dua wanita yang memegang kekuasaan tertinggi di gedung itu. Tapi yang terdengar hanya napas dan denting jam dinding. Clarissa menarik napas. Ia berjalan pelan mengelilingi meja, mendekati Raka dari sisi kanan. Kamu tahu, katanya pelan, di dunia kami, ketepatan bukan pilihan. Itu harga mati. Dan kamu, Mas Raka, sudah gagal. Bukan sekali, tapi dari awal. Bukan karena tumpahan kopi ini, bukan, lanjut Nadine dari sisi kiri. Tapi karena kamu terlalu mencuri panggung. Kami tidak butuh hobe yang jadi pusat perhatian. Raka menatap keduanya, bergantian. Lalu ia berkata, perlahan tapi jelas. Saya tidak pernah minta perhatian. Saya hanya bekerja sesuai porsi saya. Clarissa menyeringai. Tapi kamu lupa. Di dunia ini, kadang orang yang terlalu bersinar dari tempat yang seharusnya gelap akan dianggap ancaman. Nadine menyahut. Dan kamu terlalu terang, Raka. Terlalu terang untuk seseorang yang katanya cuma lulusan kampung. Raka diam. Dalam diamnya, awan di luar terlihat mulai bergerak. Cahaya matahari sedikit menembus tirai jendela, seolah ingin ikut menyaksikan momen kecil ini yang diam-diam mengubah banyak hal. Ia menunduk, bukan karena malu, tapi karena sedang menahan sesuatu. Emosi, mungkin, atau justru simpati terhadap dua wanita yang tak sadar sedang menumpuk kesombongan seperti menara pasir. Dalam hati, Raka berbisik. Andai mereka tahu niatku datang ke sini bukan untuk mengganggu, tapi untuk melihat seberapa kuat pondasi kekuasaan bisa bertahan tanpa akhlak. Setelah beberapa detik yang panjang, Raka membungkuk kecil. Sekali lagi, saya mohon maaf, dan terima kasih sudah mengingatkan saya akan batas saya. Clarissa melipat tangan di dada. Keluar sekarang, dan pikirkan baik-baik apakah kamu masih pantas ada di sini besok pagi. Raka berjalan keluar. Tidak buru-buru. Tidak gemetar. Tapi ada sesuatu yang berbeda dari caranya menutup pintu kali ini. Bukan lagi seperti Obe yang meminta maaf. Tapi seperti pria yang baru saja menyaksikan sisi paling rapuh dari orang-orang paling berkuasa. Di luar ruang rapat, kantor mulai berdenyut kembali. Bisik-bisik bermunculan. Video saat Nadine membentak Raka diam-diam sudah direkam oleh seorang staf magang dari balik kaca. Dalam hitungan menit, klip itu menyebar ke beberapa grup internal. Tapi Raka tak peduli. Ia kembali ke ruangannya, meletakkan baki, mengganti bajunya, lalu duduk di pojok kecil dekat jendela. Di tangannya ada mushaf kecil yang selalu ia bawa. Ia membuka halaman acak, membaca dalam hati. Air matanya tak jatuh. Tapi doanya dalam diam menembus langit. Ya Allah, lindungi hati ini agar tetap lembut, meski dunia mengujiku dengan keras. Pagi itu, tidak ada yang berubah secara kasat mata di kantor pusat Aurelia Group. Jam kerja tetap dimulai pukul 9, lift tetap berhenti di setiap lantai, dan aroma kopi dari pantry lantai 3 masih semerbak seperti biasa. Tapi di balik rutinitas yang terkesan biasa,
Ada sesuatu yang berbeda, sebuah atmosfer sunyi yang menggigit, seperti kabut yang menyusup tanpa diundang. Bisik-bisik telah mulai menyebar sejak kejadian kemarin. Rapat yang seharusnya tertutup berubah jadi tontonan kantor. Bukan karena isi strateginya, tapi karena satu momen singkat, bentakan Nadine kepada OB bernama Raka, yang, anehnya, tidak membalas satu kata pun. Itu saja sudah cukup untuk jadi bahan pembicaraan. Bahkan lebih dari pengumuman bonus tahunan. Lorong-lorong kantor, terutama di antara ruang HR dan keuangan, dipenuhi desas-desus. Aku lihat sendiri, dia gak gemetar sama sekali waktu dimarahin. Kalau OB lain yang dibentak kayak gitu, pasti langsung resign. Tapi Raka, cuma minta maaf, lalu balik kerja kayak gak terjadi apa-apa. Para staf mulai membandingkan. Mulut mereka tak henti membentuk teori. Kayaknya dia bukan OB beneran deh. Iya, kemarin aku lihat dia buka laptopnya. Isinya coding semua. Mana ngerti coba. Ada juga yang bilang dia lulusan luar negeri. Cuma nyamar doang. Satu informasi menarik muncul dari ruang IT. Seorang teknisi bernama Agung, yang dikenal jarang bicara, tiba-tiba membagikan pengalamannya. Kemarin dia bantu aku debug server yang error. Sekali lihat aja, dia langsung tahu IP mana yang salah. Itu level expert, bro, bukan OB. Berita itu menyebar lebih cepat dari jaringan Wi-Fi kantor. Dan tanpa diminta, Raka mulai menjadi pusat magnet yang tidak bisa diabaikan, bukan karena tampilannya saja, tapi karena ketidaksesuaian perannya dengan kapasitasnya. Sementara itu, Raka sendiri berjalan di tengah gelombang bisikan itu seperti air yang melewati batu, tenang, mengalir, dan tidak memaksa. Ia tidak pernah menanggapi langsung, tidak membela diri, tapi juga tidak menyembunyikan apapun. Bila ada yang bertanya, ia jawab seperlunya. Bila tidak, ia tetap menyapu lantai atau menyusun logistik kantor seperti biasa. Namun, diamnya bukan bentuk kepasrahan. Itu cara ia menjaga ketenangan hati di tengah fitnah dan kesombongan yang menjerat kantor itu. Dalam setiap langkah, ia berbisik dalam hati, "Ya Allah, kuatkan aku dalam tugas yang Engkau rahasiakan dari mata manusia." Di sisi lain, Clarissa mulai gelisah. Bukan karena kinerjanya terganggu, tapi karena kekuasaannya, yang selama ini mutlak, perlahan mulai retak. Ia mulai melihat perubahan di mata stafnya. Pandangan mereka tak lagi serendah dulu. Mereka mulai mempertanyakan, mengapa seorang OB dipermalukan dengan begitu brutal? Mengapa semua itu seolah lahir dari rasa takut, bukan sekadar teguran? Nadine juga merasakan ketidaknyamanan. Ia mendengar langsung desas-desus itu saat melewati lorong pantry. Tak ada yang berani berkata terang-terangan. Tapi telinga yang tajam bisa membedakan tawa canggung dari ejekan tersembunyi. Kalau dia beneran cuma OB, kenapa Clarissa semarah itu? Kalau bukan karena takut disaingi, ngapain segitunya? CEO panik, kayaknya OB itu punya sesuatu. Kata-kata yang awalnya samar, kini menggema di ruang-ruang kecil. Bahkan beberapa staf mulai bersikap berbeda kepada Raka. Lebih sopan, lebih berhati-hati, seolah mereka sedang menebak siapa dia sebenarnya. Ada yang menyapa dengan senyum sungkan, ada pula yang sekadar mengangguk dengan hormat. Siska, sekretaris Nadine yang dikenal ramah, diam-diam mendekati Raka di pantry. "Mas Raka, aku tahu kamu pasti bukan orang biasa," katanya pelan. Raka menoleh. "Saya OB. Mbak, sama seperti di lencana ID saya." Siska tersenyum kecil. "Tapi cara kamu lihat orang bukan kayak orang yang baru kerja sebulan." Raka tidak menjawab. Ia menutup termos air dengan hati-hati, lalu berkata pelan, "Kadang, butuh menyamar jadi kecil untuk melihat siapa yang benar-benar besar." Di lantai keempat, HR mulai waspada. Beberapa laporan staf menyebutkan perubahan dinamika internal. Ada yang merasa lebih nyaman bicara dengan Raka ketimbang supervisornya. Ada juga yang mengaku Raka membantu menyelesaikan konflik kecil antar tim dengan mediasi yang lembut, tanpa seizin siapapun. Situasi ini membuat Clarissa dan Nadine makin curiga.
Mereka mulai menyelidiki latar belakang Raka secara diam-diam. Tapi semua data terlihat bersih. Terlalu bersih. Terlalu disusun rapi. Clarissa duduk di ruang kerjanya malam itu, memandang ID Raka yang sempat disalin HR. Foto polos. Nama lengkap. Alamat luar kota. Tidak ada media sosial aktif. Tidak ada riwayat kerja sebelumnya. Ia mengetik nama, Raka Maheswara, ke dalam mesin pencari, dan hasilnya? Nil. Ini mustahil. Gumamnya. Di zaman seperti ini, semua orang pasti punya jejak, kecuali dia memang ingin menghilang. Malam itu, di lorong belakang dekat ruang gudang, dua office boy lain berbicara pelan saat hendak pulang. Lo lihat gak? Raka waktu dimarahin kemarin, mukanya kayak orang habis perang tapi gak luka. Iya. Gua pernah lihat dia duduk di tangga darurat. Matanya kosong, kayak nyimpen sesuatu gede banget. Lo yakin dia bukan orang penting yang nyamar? Yakin sih enggak. Tapi gua rasa dia orang yang dikasih misi. 3 hari setelah insiden rapat yang memalukan itu, suasana kantor masih belum pulih sepenuhnya. Bukan karena pertengkaran terbuka atau konflik internal yang meledak, tapi karena rasa penasaran yang mengendap tanpa jawaban. Kantor terasa seperti panggung yang dihuni banyak aktor dengan dialog setengah bisik. Namun pagi itu, sesuatu yang lebih besar dari sekadar desas-desus mulai terjadi. Tepat pukul 7.15, Satpam Lobi menerima sebuah amplop besar bersegel emas, bertuliskan tangan, bukan hasil cetakan komputer. Nama yang tercantum di atasnya. To Board of Directors Aurelia Group. Tanpa banyak bicara, Satpam menyerahkan amplop itu ke resepsionis, yang langsung mengirimkannya ke meja sekretaris eksekutif Clarissa. 15 menit kemudian, Nadine membuka amplop itu bersama Clarissa di ruang kerja yang tertutup rapat. Isinya hanya 1 lembar undangan. Kepada tim eksekutif Aurelia Group. Dengan hormat, kami mengundang perwakilan pimpinan tertinggi perusahaan Anda untuk menghadiri forum tertutup, Eastern Capital Growth Gathering, yang akan diadakan di Skydome Tower level 65, pada hari Jumat, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Acara ini bersifat eksklusif dan hanya ditujukan kepada perusahaan lokal yang teridentifikasi memiliki potensi merger dan akuisisi lintas benua. Forum akan dipimpin langsung oleh RM Raka Maheswara, co-founder Architect Europe, Komisaris Utama Maheswara Global Foundation. Clarissa membaca nama itu 2 kali. Tangannya menegang. Nadine menarik surat itu dari genggamannya dan ikut membaca cepat. Matanya menyipit, lalu mendongak dengan ekspresi campur aduk antara bingung dan jengkel. Raka Maheswara, gumam Clarissa. Enggak mungkin, sahut Nadine pelan tapi tajam. Maksudmu OB itu? Clarissa berdiri dari kursi, mengabaikan tablet yang masih menyala. Jantungnya berdegup keras. Tidak karena takut, tapi karena sesuatu yang selama ini ditepisnya, kini muncul di depan mata. Nama lengkap yang selama ini terlalu biasa, ternyata menyimpan beban yang luar biasa. Bisa jadi kebetulan nama, ujarnya, berusaha tetap rasional. Nadine menggeleng. Tapi surat ini datang dengan segel resmi. Architect itu perusahaan Eropa. Lis. Besar banget. Aku pernah lihat dokumennya di laporan MIT tahun lalu. Dan nama pendirinya memang itu. Clarissa terdiam. Kepalanya menolak percaya. Tapi perutnya terasa dicekik. Logika dan ego saling bertabrakan. Bila benar Raka adalah orang yang sama dengan nama di undangan itu, maka bukan hanya reputasi mereka yang terancam, tapi juga fondasi kekuasaan yang telah mereka bangun dengan tangan besi selama bertahun-tahun. Coba cek database internal kita. Lihat ID Raka. Lihat semua dari awal. Perintah Clarissa. Nadine membuka laptop. Ia masuk ke sistem internal HR. Menarik data Raka Maheswara. Tampilan sederhana. CV seadanya. Alamat luar kota. Foto polos. Tapi, ada satu hal yang membuat napasnya tercekat. Lis, lihat ini. Clarissa menoleh. Nadine menunjuk bagian bawah file CV. Email terdaftar. raka.m@mgintel.org. Domain, mgintel.org.
milik Maheswara Global Foundation, organisasi nirlaba internasional yang dikelola oleh keluarga konglomerat diaspora Indonesia yang sangat tertutup dan jarang muncul di publik. Clarissa menarik napas panjang. Berarti, dia dari sana. Nadine mengangguk pelan. Dan kita sudah mempermalukan dia. Di depan staf. Di depan investor. Hening menjalari ruangan itu. Seolah pendingin ruangan berhenti bekerja dan udara menebal jadi kabut yang menghimpit. Sementara itu, di lantai bawah, Raka sedang mengganti galon air minum. Tangannya cekatan seperti biasa. Tapi dari raut wajahnya, ada sedikit perubahan. Bukan senyum, bukan juga ketegangan, tapi semacam ketenangan yang lahir dari keputusan yang sudah bulat. Beberapa staf wanita memperhatikannya dari kejauhan. Tidak berani mendekat. Gosip soal undangan misterius dan nama Raka sudah mulai menyebar sejak 1 jam terakhir. Ada yang mendengar dari cleaning service yang melihat amplop emas. Ada pula yang tahu dari obrolan sopir direktur. Siska mendekati Raka perlahan. Mas, itu beneran nama kamu di surat undangan? Tanyanya hati-hati. Raka menatapnya. Tersenyum ringan. Banyak orang punya nama sama, Mbak. Siska hendak bertanya lebih jauh. Tapi sorot mata Raka menutup ruang untuk itu. Ada sesuatu yang tidak perlu dijelaskan. Dan justru karena tidak dijelaskan, rasa ingin tahu semua orang menjadi lebih dalam, lebih tajam. Clarissa dan Nadine masih di ruangannya. Mereka belum bicara selama 12 menit. Masing-masing sibuk dengan pikirannya sendiri. Ego mereka yang dulu kokoh, kini retak pelan-pelan. Kalau itu dia, berarti kita sudah gagal melihat. Ucap Clarissa nyaris berbisik. Kita terlalu sibuk menjaga posisi, balas Nadine. Sampai lupa kalau orang paling berbahaya bukan yang paling berisik, tapi yang paling diam. Clarissa menatap langit-langit. Kita harus lakukan sesuatu. Sebelum semuanya jadi terlalu telat. Tapi dalam hati kecilnya, suara lain berbisik. Atau mungkin, memang sudah terlambat. Pukul 17.13. Langit Jakarta mulai menguning. Awan tipis berarak pelan di antara bayang-bayang gedung pencakar langit. Di lantai 7 gedung Aurelia, lampu-lampu kantor satu persatu mulai dimatikan. Staf pulang lebih cepat sore itu, sebagian karena memang tidak ada pekerjaan mendesak, sebagian lagi karena suasana yang makin aneh. Bukan karena ada pengumuman resmi, tapi karena nama Raka Maheswara, yang tiba-tiba menjadi kata paling sering dibisikkan sejak pagi. Entah siapa yang pertama menyebarkan isi undangan emas itu, namun dalam waktu beberapa jam, nyaris semua divisi tahu, nama pendiri Arkatek yang diundang dalam acara eksklusif malam Jumat, identik dengan nama OB di kantor mereka. Tapi belum ada yang berani menanyakannya secara langsung. Semua seolah menunggu sesuatu. Dan sore itu, sesuatu itu datang. Di ruang kecil belakang pantry lantai 2, yang biasanya sunyi saat jam pulang kantor, Raka duduk sendirian di kursi kayu, menatap layar ponsel yang menyala. Tak ada ekspresi di wajahnya. Hanya ketenangan yang sangat asing jika dibandingkan dengan keributan yang sedang melanda seluruh gedung. Panggilan masuk muncul. Pak Henry Zurich. Ia diam sejenak, lalu menekan tombol hijau. Selamat sore, Raka. Waktumu pas sekali. Suara di ujung sana terdengar jernih, berat, dan penuh wibawa. Selamat sore, Pak. Saya sudah baca dokumen pengundangan. Terima kasih atas konfirmasi waktunya, jawab Raka, masih dengan suara yang datar dan tenang. Pak Henry terdiam sebentar. Lalu ia bertanya, apa kamu yakin belum ingin mengungkapkan siapa kamu sebenarnya di sana? Raka menarik napas perlahan. Belum. Saya masih melihat siapa yang tetap manusia saat tak ada kamera yang menyorot mereka. Di ujung sana, terdengar tawa kecil. Kau masih seperti dulu. Terlalu sabar untuk ukuran pewaris yang ditunggu-tunggu. Yang diwarisi bukan hanya aset, Pak, jawab Raka. Tapi juga tanggung jawab. Dan saya ingin tahu apakah yang saya bangun nanti akan dikelilingi orang yang saya pilih, atau orang yang terpaksa tunduk. Suasana hening sejenak. Lalu Pak Henry berkata pelan, aku dengar kamu sudah mulai mendapat tekanan. Raka tak langsung menjawab.
Ia melihat langit dari jendela kecil pantry. Senja mulai turun, jingga berubah keemasan. Ada dua wanita yang berkuasa di sini, Pak. Mereka bukan orang jahat, tapi mereka mabuk pada kekuasaan. Dan mabuk itu mengaburkan mata. Pak Henry mengangguk di ujung telepon. Kau tahu, dunia korporasi tidak mengenal maaf dari hati. Hanya mengenal maaf yang dihitung. Kau yakin tak ingin turun tangan sekarang? Saya ingin mereka bicara dengan hati nuraninya sendiri terlebih dulu. Kalau tidak saya akan tunjukkan wajah saya sepenuhnya, bukan sebagai OB. Di luar pantry, tak disadari oleh Raka, seorang staf HR bernama Alvina lewat tanpa sengaja. Langkahnya terhenti saat mendengar potongan kalimat asing, bahasa Jerman, lalu Prancis, lalu Inggris. Semua dilafalkan Raka dengan aksen yang sempurna. Suaranya tidak keras, tapi cukup jelas bagi telinga yang tajam dan mata yang terbiasa membaca pola. Alvina bukan orang biasa. Ia pernah bekerja di perusahaan internasional sebelum bergabung di Aurelia. Ia tahu logat Eropa saat mendengarnya. Dan lebih dari itu, ia tahu, tak sembarang orang bisa berbicara dengan kepercayaan diri seperti itu dalam 4 bahasa sekaligus. Jantung Alvina berdegup cepat. Ia tidak punya hak untuk menguping. Tapi rasa ingin tahu yang membara membuatnya mematung di balik tembok, mendengar hingga detik terakhir percakapan. Dan saat telepon ditutup, ia buru-buru berlalu. Tapi dalam benaknya, ia hanya bisa berkata, OB ini bukan OB. Dia orang besar. Mungkin orang paling besar di antara kita semua. Sementara itu, di ruang CEO, Clarissa masih menatap layar komputernya. Ia sudah membaca ulang email dari forum Eastern Capital 10 kali. Tapi tetap saja, nama itu menghantui. Nadine duduk di seberangnya. Tak banyak bicara. Keduanya saling tahu. Ini bukan waktunya bermain-main dengan ego. Aku curiga, ujar Clarissa tiba-tiba. Dia sengaja datang ke sini untuk menilai kita. Bukan untuk bekerja. Nadine mengangguk perlahan. Dan kita sudah gagal ujian itu dengan sangat buruk. Clarissa menatap keluar jendela. Suaranya perlahan, seperti berbisik kepada bayangan sore. Kalau benar dia, kita tak hanya kehilangan muka. Kita kehilangan kendali. Di tangga darurat, Raka duduk sebentar. Ponselnya mati. Ia menunduk, menatap sepatu hitamnya yang sedikit kotor oleh debu. Tangannya meremas sebuah kertas kecil. Foto ibunya yang sudah wafat. Di belakang foto itu tertulis kalimat sederhana. Nak, jangan pernah balas dendam dengan kemarahan. Balas dengan bukti bahwa kamu tetap manusia saat orang lain kehilangan hatinya. Mata Raka memerah. Tapi ia tidak menangis. Ia hanya menutup mata. Dan dalam hati mengucap, Ya Allah, jika jalan ini memang Engkau buka untukku, maka bimbing aku agar tidak dibutakan oleh luka. Jangan biarkan harga diri mengalahkan kasih. Tapi jika aku harus menunjukkan siapa aku, maka biarlah itu karena Engkau izinkan. Pukul 8.03 waktu Indonesia Barat. Langit Jakarta cerah, namun tidak ada yang benar-benar tenang di lantai utama Aurelia Group pagi itu. Hari ini adalah hari yang selama sepekan terakhir dipersiapkan semua divisi. Forum Eastern Capital menjadi sorotan, dan nama RM Raka Maheswara terus menggantung di kepala semua jajaran atas. Namun yang membuat semuanya lebih menggigit bukanlah forum itu sendiri, melainkan satu pertanyaan yang belum ada yang berani menjawab lantang. Apakah Raka Sang OB adalah orang yang sama dengan nama besar dalam undangan itu? Clarissa dan Nadine mengenakan setelan terbaik mereka pagi itu. Jas formal putih gading dan biru navy membalut tubuh mereka dengan elegan. Wajah mereka tampak bersinar, tetapi mata mereka menyimpan keletihan yang tidak ditunjukkan ke publik. Undangannya resmi. Kita tidak bisa abaikan, ucap Clarissa pelan. Nadine hanya mengangguk. Tapi kita belum tahu siapa yang akan datang. Kalau yang datang benar-benar dia. Clarissa tidak melanjutkan kalimatnya. Kata-kata seperti menguap, tergantikan degup jantung yang berdetak lebih cepat dari biasanya. Seluruh staf dikumpulkan di lobi untuk briefing internal pukul 10. Para pegawai berdiri dalam formasi rapi,
Wajah-wajah mereka mencerminkan kebingungan dan rasa ingin tahu yang mereka pendam selama berhari-hari. Raka berdiri di barisan belakang, mengenakan seragam OB seperti biasa, kemeja biru muda, celana hitam, dan sepatu hitam yang sudah sedikit usang. Tak ada satupun tanda bahwa hari ini adalah harinya. Ia tetap tersenyum saat menyapa rekan sesama staf kebersihan. Bahkan sempat membantu menyusun kursi tambahan di ruang konferensi. Tapi pandangannya sesekali menoleh keluar jendela, menanti sesuatu yang tak seorang pun tahu. Siska, sekretaris Nadine, sesekali menatapnya dari jauh. Wajahnya tak mampu menyembunyikan kekaguman sekaligus rasa bersalah. Ia sudah mendengar semuanya, tentang email, tentang domain, tentang suara Raka saat menelepon dalam 4 bahasa. Dan kini, ia menanti seperti yang lain, untuk melihat apakah misteri itu benar adanya. Pukul 10.58, aula konferensi mulai penuh. Para mitra bisnis lokal dan perwakilan dari beberapa investor Jepang telah duduk rapi di kursi yang menghadap layar proyektor besar. Di tengah panggung, nama besar tertulis dalam huruf emas. Eastern Capital Growth Forum. Disambut langsung oleh RM Raka Maheswara, co-founder Architect Europe. Clarissa berdiri di sisi kiri panggung. Nadine di kanan. Keduanya mencoba menahan kegugupan yang nyaris tak bisa dikendalikan. Keringat dingin membasahi punggung mereka meskipun AC ruangan disetel rendah. Tak ada yang tahu siapa yang akan muncul. Tiba-tiba, seluruh lampu aula diredupkan. Pintu utama terbuka perlahan. Semua kepala menoleh. Langkah sepatu hitam bergema di lantai marmer, lambat dan berwibawa. Seorang pria muda masuk, mengenakan setelan jas hitam Armani, dasi perak tipis, dan rambut disisir rapi ke belakang. Dia tersenyum sopan, lalu berdiri tegak di tengah panggung. Seluruh ruangan terdiam. Seolah waktu berhenti. Beberapa orang bergumam pelan. Itu, OB. Ya Allah, itu Raka. Raka Maheswara berdiri dengan tenang. Ia memandang ke arah Clarissa dan Nadine. Tatapannya tidak penuh dendam, tapi juga tidak menyembunyikan luka. Ia mengangkat mic. Suaranya mengisi ruangan seperti air, tenang, dalam, dan tak terbendung. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Perkenalkan, saya RM Raka Maheswara. 3 bulan terakhir saya bekerja di perusahaan ini. Tapi tidak sebagai mitra atau investor. Saya datang sebagai OB. Gemerisik langsung memenuhi ruangan. Beberapa tamu menoleh ke satu sama lain. Tak percaya. Clarissa menunduk. Nadine menahan napas. Raka melanjutkan. Saya datang bukan untuk menguji sistem, tapi untuk melihat jiwa di balik struktur ini. Karena arsitek, tempat saya tumbuh, tidak pernah menginvestasikan uang tanpa terlebih dahulu memahami karakter manusia yang memegangnya. Ia menoleh ke seluruh staf. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun karena tidak mengenal saya. Tapi saya mencatat siapa yang tetap hormat pada sesama manusia, meski mereka berdiri di tempat yang dianggap paling bawah. Sorot mata Raka berubah. Tidak marah, tapi dalam. Penuh ketegasan yang tak bisa dibantah. Saya sudah melihat cukup banyak tentang siapa yang memimpin, dan bagaimana mereka memperlakukan yang mereka anggap kecil. Beberapa staf mulai menunduk. Beberapa lainnya menatap Raka dengan mata berkaca-kaca. Raka mengakhiri pernyataannya dengan kalimat pelan. Sore ini, saya akan memutuskan apakah Aurelia layak dibantu tumbuh, atau biarkan runtuh dengan kesombongannya sendiri. Ia turun dari panggung. Tak seorang pun bergerak. Bahkan Clarissa dan Nadine masih mematung di tempat. Dunia mereka telah dibalik oleh orang yang dulu mereka hina di depan umum. Di lorong belakang, Raka berdiri menghadap kaca besar. Tangannya menggenggam liontin kecil milik ibunya. Di baliknya terukir kalimat yang ia bisikan pelan. Yang tinggi tak harus menjatuhkan. Tapi yang menjatuhkan orang kecil, pasti akan jatuh lebih keras. Setelah pidato singkat Raka mengguncang seluruh aula, suasana kantor Aurelia tak lagi sama. Seperti lembaran kertas yang tiba-tiba terbuka di depan semua mata. Tapi isinya belum selesai dibaca. Hari itu, tidak ada tepuk tangan. Tidak ada riuh.
Hanya keheningan yang menggantung di langit-langit ruangan. Sebagian wajah pucat, sebagian lain memerah. Entah karena malu atau marah, tidak jelas. Clarissa dan Nadine diam membatu di sisi panggung. Mereka berdiri seperti dua patung yang kehilangan makna. Dulu mereka menguasai ruangan dengan sekali lirikan. Sekarang, bahkan untuk berdiri tegak pun rasanya sulit. Di ruang rapat terbatas lantai 6, beberapa direktur berkumpul secara darurat. Mereka menonton ulang cuplikan pidato Raka yang sudah tersebar ke grup internal dalam hitungan menit. Di layar, wajah tampan itu tak berubah ekspresinya, bahkan saat menyebutkan nama lengkap dan jabatannya di Arkatek. Kenapa tidak ada yang tahu dari awal? Tanya salah satu direktur KHR dengan nada tinggi. Alvina, staf HR yang sempat mendengar Raka berbicara 4 bahasa, hanya bisa menjawab pelan. Semua datanya bersih. Sangat bersih. Dia menyamar dengan rapih. Ini bukan penyamaran biasa, ujar Pak Nardi, Direktur Keuangan. Ini infiltrasi berkelas. Dan kita gagal menyambutnya. Tiba-tiba, layar monitor berubah. File yang dibuka oleh Alvina memperlihatkan salinan undangan resmi dari Maheswara Global Foundation, lengkap dengan tanda tangan digital Dewan Komisaris. Salah satu nama di situ, Dr. Haji Maheswara Rahman, disebut sebagai pendiri yayasan, sekaligus mantan diplomat senior yang pernah mengelola dana pembangunan internasional di Eropa. Di bawahnya, tercantum nama cucunya, Raka Maheswara, pewaris sah dan co-founder Arkatek Europe. Sementara itu, di ruang pribadinya, Clarissa akhirnya duduk setelah 2 jam berdiri. Tangannya menggenggam ponsel, namun tak kunjung digunakan. Napasnya tak beraturan. Tatapannya kosong ke arah lantai, seperti sedang mengingat ulang semua kalimat yang pernah ia ucapkan pada Raka, terutama yang paling menyakitkan. Obe tetap obe. Jangan lebih dari yang kamu pantas. Kalimat itu kini memantul di kepalanya seperti palu yang menghantam harga diri. Di sudut ruangan, Nadine diam. Biasanya ia penuh sikap, suka menyerang lebih dulu daripada diserang. Tapi hari ini, ia hanya menggigit bibir. Ada kegamangan dalam dirinya, antara marah pada diri sendiri atau menolak kenyataan bahwa ia telah mempermalukan seorang pria yang jauh lebih tinggi darinya. Bukan hanya dari segi jabatan, tapi juga dari sisi nilai kemanusiaan. Apa kamu juga merasa, kita bukan cuma mempermalukannya, tapi mempermalukan diri kita sendiri? Tanya Nadine lirih. Clarissa menoleh. Tidak menjawab. Hanya menghela napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak memimpin perusahaan ini, ia merasa kalah. Siska, yang sejak pagi menahan diri agar tidak ikut campur, akhirnya memberanikan diri mengetuk pintu pantry, tempat di mana ia tahu Raka sering menenangkan diri. Saat pintu dibuka, Raka sudah duduk di dalam, tanpa jas, hanya mengenakan kemeja putih dan celana hitam. Simpel, tapi tetap memancarkan wibawa. Mas Raka, ucap Siska pelan, berdiri di ambang pintu. Raka tersenyum kecil. Masih bisa panggil, Mas, ya? Siska menahan napas. Saya minta maaf. Untuk apa? Tanya Raka pelan, tapi matanya tajam. Karena saya diam saat kamu dipermalukan. Karena saya ikut tertawa waktu Nadine menyindir kamu soal gaya OB yang kelihatan kayak model. Karena saya tahu kamu bukan orang biasa. Tapi saya pura-pura nggak tahu. Raka menunduk. Tangannya memainkan cincin kecil di jari manis kanan. Hadiah mendiang ibunya sebelum wafat. Tidak ada yang salah dari diam. Yang salah adalah ketika dia menjadi tameng untuk membenarkan salah. Siska meneteskan air mata. Kamu akan pergi dari sini, ya? Raka menatapnya. Itu bukan aku yang putuskan. Tapi mereka. Di ruang IT, Agung, teknisi yang dulu dibantu Raka memperbaiki server, membuka situs resmi Arkatek. Wajah Raka terpampang di halaman utama, berdiri bersama tim manajemen Eropa. Di sebelah namanya, tertulis dengan jelas. RM Raka Maheswara, Visionary Architect of Asia's Digital Growth. Air liur Agung tercekat. Ia ingat saat Raka bantu mengangkat printer, mengangkat galon, memunguti serpihan kertas saat AC bocor. Ya Allah, bisiknya.
Aku udah lihat malaikat nyamar dan aku nggak sadar. Hari itu, satu demi satu wajah di kantor mulai berubah. Yang dulu meremehkan, mulai menunduk. Yang dulu tak peduli, mulai merenung. Dan yang dulu berkuasa, kini mulai bertanya-tanya. Apakah semua ini masih bisa diperbaiki? Tapi satu hal pasti, fakta sudah terungkap. Tirai sudah dibuka. Dan sosok yang selama ini mereka perlakukan sebagai pelengkap, ternyata adalah tokoh utama dalam panggung yang lebih besar dari yang mereka bayangkan. Sore menuruni langit Jakarta dengan diam, seperti malu menyaksikan apa yang terjadi hari itu. Kantor pusat Aurelia terasa lebih sunyi daripada biasanya, seolah-olah gedung itu sendiri sedang menahan napas. Beberapa staf memilih lembur dengan alasan pekerjaan, padahal sebenarnya ingin tetap berada di dalam bangunan untuk menyaksikan perkembangan cerita yang tak mereka duga. Raka Maheswara, OB yang sehari-hari menyajikan kopi, ternyata adalah pewaris sah dari salah satu konsorsium teknologi terbesar Eropa. Dan kini, setelah semua tersingkap, satu pertanyaan besar tersisa. Apa yang akan ia lakukan kepada mereka yang mempermalukannya? Pukul 17.42, ruang rapat direksi hanya dihuni oleh 3 orang. Raka, Clarissa, dan Nadine. Tidak ada asistensi. Tidak ada pejabat lain. Tak ada proyektor, papan tulis, atau secangkir kopi. Hanya 3 orang, 3 kursi, dan keheningan yang sangat berat. Clarissa menunduk. Nadine duduk tegak. Namun matanya jelas gelisah. Raka membuka pembicaraan. Suaranya tenang, tanpa tekanan. Tapi di balik ketenangan itu, ada satu hal yang terasa jelas. Keputusan akan diambil hari ini. Aku ingin menyelesaikan ini secara pribadi, ucap Raka, sambil menatap keduanya dengan mata jernih. Bukan sebagai pemilik modal, tapi sebagai orang yang pernah kalian anggap tidak penting. Clarissa mengangkat wajah perlahan. Kami minta maaf. Saya tidak datang untuk permintaan maaf, potong Raka halus. Saya datang untuk menguji karakter. Dan kalian sudah lulus ujian itu, dengan hasil yang sangat buruk. Nadine menelan ludah. Mulutnya terbuka, tapi tidak ada suara yang keluar. Saat aku pertama datang ke sini, aku melihat kalian bukan sebagai lawan. Justru sebaliknya. Aku kagum. 2 wanita memimpin perusahaan besar. Tegas, cerdas, ditakuti, disegani. Tapi sayangnya, tidak bijak. Raka berdiri. Ia tidak menunjuk, tidak meninggikan suara. Tapi setiap katanya seperti palu menghantam lapisan terakhir dari harga diri yang selama ini dilapisi oleh kekuasaan. Kalian meremehkan karena seragam saya. Kalian menertawakan karena saya diam. Kalian mempermalukan saya, bukan karena saya salah. Tapi karena kalian takut melihat orang kecil terlalu percaya diri. Clarissa memejamkan mata. Nadine menunduk dalam. Sekarang, lanjut Raka, aku datang membawa 2 pilihan. Ia meletakkan 2 amplop di atas meja. Masing-masing tertulis nama mereka. Pilihan pertama, kalian mengundurkan diri dari jabatan CEO, dan tetap bertahan di perusahaan dengan posisi baru, sesuai minat dan kemampuan. Posisi terhormat, tapi tidak lagi di puncak. Mereka tak langsung menjawab. Raka melanjutkan. Pilihan kedua, kalian menolak. Maka nama kalian akan dikeluarkan dari sistem, kontrak manajemen akan dibekukan, dan akses kalian terhadap perusahaan ini akan ditutup selamanya. Clarissa terisak pelan. Nadine menatap kosong ke tembok. Aku tidak balas dendam. Aku hanya menyeimbangkan kembali neraca harga diri yang sempat kalian rusak. Hening kembali membungkus ruangan. 1 menit, 2 menit. Lalu Clarissa berdiri. Saya akan ambil amplop pertama. Nadine menoleh padanya cepat. Clarissa menatap Raka. Kamu benar. Aku sudah melewati batas. Selama ini aku pikir memimpin adalah menekan. Ternyata, aku cuma takut kehilangan kendali. Aku lupa bahwa rendah hati bukan tanda lemah. Ia menandatangani dokumen di dalam amplop. Matanya sembab, tapi ada ketenangan yang kembali ke wajahnya. Kemudian ia berjalan keluar tanpa kata. Nadine masih duduk. Tangannya bergetar.
Tapi saat melihat amplopnya sendiri, ia mendorongnya menjauh. Tidak, ujarnya pelan tapi penuh luka. Aku tidak bisa. Aku kerja mati-matian membangun perusahaan ini. Aku tidak sanggup melihat orang lain duduk di kursi yang aku isi dengan darah dan waktu. Raka menatapnya lama. Maka itu pilihanmu. Beberapa jam kemudian, sistem internal perusahaan berubah. Nama Clarissa dipindahkan ke posisi penasihat strategis. Sementara nama Nadine dihapus. Tidak ada selebrasi. Tidak ada tepuk tangan. Tapi setiap orang di kantor tahu bahwa hari itu, sesuatu yang besar telah terjadi. Bukan sekadar peralihan kekuasaan. Tapi momen saat arogansi diuji oleh ketulusan, dan tidak semua mampu melewatinya. Di ruang rooftop gedung, malam sudah turun. Raka berdiri menatap lampu kota. Angin meniup rambutnya pelan. Di tangannya, ada foto ibunya yang sama. Bu, bisiknya. Aku tidak membalas mereka dengan kemarahan, tapi dengan keadilan. Seperti yang ibu ajarkan. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tak menangis. Ia sudah terlalu lama ditempa untuk belajar menahan air mata, dan terlalu paham bahwa kemenangan terbesar bukan saat seseorang tunduk, melainkan saat kita memilih untuk tidak menghancurkannya. 3 hari setelah pertemuan terakhir di ruang rapat itu, suasana kantor Aurelia perlahan berubah. Tidak drastis, tidak seperti di balik tangan, tapi perlahan-lahan, seperti bunga yang tumbuh di musim hujan setelah tanah lama mengering. Clarissa tidak lagi berada di ruang CEO lantai paling atas. Ia kini bekerja di ruang penasihat, lebih kecil, tanpa meja kaca panjang dan jendela menghadap kota. Tapi justru di ruang itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia bisa bekerja tanpa tekanan status. Ia mulai menyapa staf lain, bahkan mengobrol dengan cleaning service. Sesuatu yang dulu mustahil terjadi. Nadine tidak pernah kembali. Namanya hilang dari sistem, fotonya dicabut dari galeri pendiri. Tak seorang pun tahu kemana ia pergi. Tapi rumor mengatakan ia mencoba membangun perusahaan sendiri. Namun kabarnya tenggelam dalam senyap, seperti kapal karam di lautan sunyi. Sementara itu, sosok yang paling tidak mereka duga menjadi pusat perubahan, Raka Maheswara. Bukan dengan pidato, bukan dengan rapat, tapi dengan kehadiran yang tenang, Raka mengisi kekosongan yang dulu diisi oleh kesombongan. Ia berbicara secukupnya, bekerja seperlunya, dan mengawasi semuanya, tanpa terlihat mengendalikan. Namun di balik ketenangan itu, satu kejutan terakhir belum muncul. Hari Senin, pukul 9.04 waktu Indonesia Barat. Pintu ruang kerja baru Raka diketuk pelan. Mas Raka, ini ada seseorang yang ingin bertemu, kata Siska. Siapa? Dia bilang, kamu akan tahu setelah lihat wajahnya. Raka mengangguk. Silakan masuk. Pintu terbuka. Seorang pria tua dengan setelan jas klasik abu-abu masuk. Rambutnya putih bersih. Tangan kirinya memegang tongkat kayu mahoni. Tapi matanya tajam, penuh sorot wibawa. Sudah lama tak bertemu, Nak. Raka langsung berdiri. Matanya membelalak. Kakek. Dialah Dr. Haji Maheswara Rahman, pendiri Maheswara Global Foundation. Diplomat legendaris, yang lebih dari 2 dekade menghilang dari publik, bahkan tak menghadiri pemakaman anaknya sendiri, ayah Raka. Siska mundur pelan, membiarkan 2 darah biru itu berbicara tanpa saksi. Kakek duduk, menatap Raka lama, lalu berkata pelan namun menusuk. Jadi ini cara kamu membalas kematian ayahmu? Raka menunduk, bahunya menegang. Tidak, Kek, saya tidak membalas siapapun. Tidak, kau menyamar jadi OB, masuk ke perusahaan ini diam-diam. Menjatuhkan 2 CEO perempuan secara moral, lalu merebut kendali. Bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membuka mata mereka. Kakek tersenyum tipis. Lalu apa rencanamu sekarang? Memimpin? Menggurui? Atau menyelamatkan harga dirimu sendiri? Raka menarik napas panjang. Saya ingin berhenti di sini. Kakek menatapnya tajam. Saya tidak ingin memimpin, Kek.
Saya ingin membangun tempat yang tidak dibangun dari rasa takut, tapi dari rasa hormat. Lalu siapa yang akan kamu percayakan? Raka tersenyum. Seseorang yang dulu tak punya suara, tapi punya hati. Yang melihat saya bukan dari seragam, tapi dari cara saya memperlakukan orang lain. Kakek mengernyit. Siapa? Langkah pelan terdengar dari balik pintu. Seseorang masuk dengan kemeja polos dan map di tangan. Wanita muda. Rambut dikuncir. Bukan CEO. Bukan manajer. Tapi pernah jadi satu-satunya orang yang menghampiri Raka di pantry. Bukan karena penasaran, tapi karena peduli. Raka berdiri. Saya ingin mempercayakan jabatan CEO padanya. Kakek menatap wanita muda itu dari ujung kaki ke ujung kepala. Sederhana. Tapi tulus, jawab Raka. Kakek diam, lalu tertawa kecil. Kamu memang bukan pewaris biasa. Beberapa minggu kemudian, nama Siska diumumkan sebagai CEO baru Aurelia Group. Sebagian kaget, sebagian protes. Tapi perlahan-lahan, semua diam, karena hasilnya terlihat. Kepemimpinan baru tak dibangun dari rasa takut, tapi dari kepercayaan. Dan Raka hanya menjadi penasihat diam-diam di belakang layar. Ia menolak kursi tinggi. Ia memilih meja di lorong belakang, tempat ia dulu mengangkat galon dan menyeka tumpahan kopi. Bagi Raka, itulah tempat paling jujur dalam sebuah perusahaan, tempat di mana orang tidak memakai topeng. Malam itu, saat gedung sudah kosong, Raka berdiri sendirian di rooftop. Angin meniup pelan. Langit berbintang. Ia menatap ke bawah, ke jalanan yang sibuk seperti biasa. Tapi matanya tidak melihat kemacetan. Ia melihat perjalanan. Ia pernah dianggap tak penting. Pernah diremehkan. Pernah dipermalukan. Tapi ia memilih tidak membalas dengan amarah. Ia memilih membalas dengan keheningan dan bukti. Raka menatap langit. Ya Allah, aku tak butuh nama besar. Cukup diberikan kepercayaan agar aku tak jadi tinggi saat naik, dan tak jadi hancur saat dijatuhkan. Dan malam itu, Jakarta menjadi saksi bahwa tidak semua pahlawan datang dengan bendera, dan tidak semua pemimpin harus duduk di singgasana. Karena terkadang, kekuatan sejati lahir dari mereka yang paling tenang, paling sederhana, dan paling sering dianggap bukan siapa-siapa.